Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Krisnawati, NPM 1712332. Di sini saya akan menyampaikan kembali informasi terkait dunia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai corona. Siapa yang tidak tahu tentang corona? Pasti sudah tahu semua, karena sudah sejak bulan Maret kemarin kita sudah dilanda pandemi COVID-19 ini. Nah, yang perlu kita ketahui, corona adalah virus yang menyebar melalui tetesan air liur yang muncrat dari mulut orang akibat batuk atau bersin, yang kemudian masuk ke tubuh orang yang berada di dekatnya melalui mulut, hidung, dan mata. Virus kemudian masuk ke jalur pernafasan dan membungkus di bagian belakang tenggorokan, menempel pada sebuah reseptor di dalam sel dan mulai berkembang di sana. Virus ini mempunyai protein yang ujungnya berbentuk tajam, yang membuat virus bisa menempel ke membran sel, dan dari situ materi genetis bisa menempel dan masuk ke sel tubuh manusia. Materi genetis tersebut kemudian membajak metabolisme sel dan membuat sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virus dalam tubuh. Nah, dampak dari virus COVID-19 ini dalam kehidupan sehari-hari dari sumber yang saya dapatkan melalui YouTube tribunnews.com, yaitu yang pertama adalah budaya bersalaman di Indonesia. Yang kita ketahui bahwa budaya bersalaman di Indonesia ini sekarang sudah berubah, yang tadinya kita saling menggenggam, kemudian sekarang biasanya kita menggunakan siku untuk saling bersalaman atau hanya tos saja. Karena diprediksi dengan hal seperti itu, maka tidak ada sentuhan secara langsung antara kulit orang satu dengan orang yang satunya lagi, sehingga kita bisa mencegah virus COVID-19 ini dengan lebih baik lagi. Nah, yang kedua yaitu menurunnya harga minyak selama pandemi. Nah, di sini memang ya, selama pandemi ini semua bahan-bahan pokok termasuk juga minyak harganya mulai menurun, sehingga berpengaruh pada hasil dari yang didapatkan oleh para pedagang. Yang ketiga ada pengusaha restoran dan hotel rugi sekitar 21 triliun. Wisatawan lokal juga menurun hanya 30% saja wisata, dan dampaknya pengurangan karyawan untuk memangkas ongkos karyawan sehingga 50% agar usaha tersebut masih tetap berjalan. Nah, ini sangat dirasakan sekali di Indonesia juga, termasuk dengan orang yang bekerja di pabrik, karena beberapa pabrik juga memutuskan untuk mengurangi pengurangan karyawan agar bisa usahanya itu tetap berjalan dan tetap bisa menggaji karyawan yang masih ada. Yang keempat, dampaknya yaitu harga rempah-rempah melonjak hingga 50.000 per kilogram. Dipercaya rempah-rempah ini bisa menangkal virus COVID-19, sehingga harga dari rempah-rempah ini melonjak pesat, dan ini memang sangat menguntungkan satu pihak dibandingkan pihak yang lainnya, karena di sisi lain yang pengusaha rempah-rempah pasti mendapatkan keuntungan, tetapi bagi masyarakat biasa yang habis terkena pengurangan karyawan pasti merasakan dampaknya, bahwa mereka merasa bahwa harga tersebut sangat-sangat mahal dibandingkan harga pada umumnya. Yang kelima ada penundaan perayaan penayangan film. Nah, di sini banyak sekali film-film yang tidak bisa tayang di tahun ini karena pandemi. Jadi di pertengahan tahun ini ada beberapa surat edaran dari pemerintah bahwa dunia perfilman dilarang untuk mengadakan penayangan dan juga melanjutkan syuting film, sehingga jika kita mengamati selama pandemi ini isi di televisi hanyalah berita-berita terbaru, tetapi masih ada sangkut pautnya dengan COVID. Dan untuk perfilman sendiri adalah pengulangan film yang telah ditayangkan tahun sebelumnya. Nah, itu sangat berdampak sekali bagi kehidupan, khususnya juga di Indonesia. Nah, jika kita berpikir mengenai pandemi seperti ini, pasti kita sempat berpikir kapan sih pandemi ini berakhir. Nah, pertanyaan tersebut sepengamatan saya ada dua jenis akhir dari pandemi, yaitu akhir yang pertama, akhir pandemi secara sosial, di mana yang dimaksudkan adalah ketakutan terhadap penyakit berangsur-angsur berkurang dan masyarakat sudah terbiasa hidup berdampingan dengan virus.
Nah, yang kedua yaitu akhir pandemi secara medis, di mana jika kasus infeksi yang ditemukan hanya sedikit dan terbatas di lokasi tertentu. Nah, hal ini akhir dari akhir pandemi menurut medis ini diperkeruh dengan adanya perbedaan zonasi, di mana ada wilayah yang berzona merah, zona hijau, zona kuning, dan lainnya. Sehingga menurut saya hal tersebut bisa menjadikan diskriminasi daerah maksudnya. Mengapa demikian? Karena daerah yang disebut sebagai zona hijau, maka banyak orang yang akan datang ke zona tersebut, apalagi dari zona merah. Karena zona merah ini diyakini bahwa di situ banyak yang terpapar COVID-19. Nah, jika warga dari zona merah ini pindah ke zona hijau, entah itu hanya untuk tinggal sementara beberapa waktu, pasti dampaknya akan tetap dirasakan dari zona hijau. Jadi yang tadinya zona hijau bisa saja dia menyusul menjadi zona merah. Kemudian dari situ dia mencari lagi zona hijau untuk mengamankan dirinya. Nah, hal tersebut menurut saya malah menjadi diskriminasi daerah. Seharusnya kita harus bisa memilih informasi yang baik dan benar. Jadi kalau memang kita sudah tahu bahwa itu zonanya lebih aman, kita mungkin bisa mengadakan suatu kegiatan di mana agar orang lain tidak bisa masuk, seperti lockdown atau sebagainya. Nah, kesimpulannya dari pertanyaan masyarakat yang sering bertanya kapan pandemi ini berakhir, menurut saya pandemi ini berakhir tergantung dari kebijakan pemerintah dan kerjasama dari masyarakat sendiri. Karena perlu diingat bahwa sifat masyarakat harus berpacu pada data konkret agar tidak menciptakan diskriminasi seperti yang saya sampaikan tadi. Parahnya lagi jika pandemi diperpanjang berulang kali. Karena corona tidak peduli keviralannya, seolah tidak takut corona akan tetap menyebar dan akan tetap mengambil nyawa. Dan baiknya dengarkan dan terapkan himbauan dari tenaga medis dan saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan. Jadi intinya setiap orang, setiap masyarakat harus mempunyai prinsip bahwa kita berpatokan dengan informasi dari akun berikut. Jadi kita hiraukan berita-berita hoax yang dirasa itu hanya memperkeruh keadaan, bukan malah memperbaiki. Nah, lebih baiknya lagi kita juga bisa saling mengingatkan satu sama lain apabila melihat teman atau saudara atau mungkin orang di jalan yang seharusnya diminta untuk menjaga kesehatan, jaga jarak, memakai masker, membawa hand sanitizer, dan mereka melanggarnya. Nah, kita bisa saling mengingatkan agar kebijakan dari pemerintah dan masyarakat bisa berkolaborasi dengan baik dan bisa memperkecil nilai kematian atau bahkan nilai yang terkena dampak COVID-19 ini. Jadi kita bisa sama-sama memperbaiki keadaan yang saat ini sudah sangat kacau bisa lebih baik lagi seperti semula. Nah, ada juga berita mengenai Menteri Kesehatan di mana beliau berkata bahwa virus corona ini sangat ringan, bukan sangat ringan tapi memang ringan, yang berat itu hanyalah berita hoaxnya. Nah, kenapa demikian? Karena sangat banyak sekali berita hoax yang tersebar, mulai dari virus corona bisa menyebabkan kematian dalam jangka waktu sekian, virus corona bisa ditangkal dengan hal seperti ini, virus corona bisa datang karena ini, karena itu, dan sebagainya. Nah, maka Menteri Kesehatan pernah mengungkapkan di stasiun televisi, kalau tidak salah di acara Najwa, bahwa corona itu sebenarnya ringan, tetapi yang berat itu ya berita hoaxnya, karena banyak akun-akun yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan informasi sehingga memperkeruh suasana, memperkeruh keadaan, dan membuat mindset masyarakat itu menjadi takut akan virus corona. Bukan malah yuk kita coba cari solusi, yuk kita saling mengingatkan, yuk kita saling menjaga agar corona ini bisa cepat berakhir. Tetapi yang dirasakan di Indonesia saat ini bukan seperti itu, tetapi malah banyak akun yang membuat berita-berita hoax sehingga
banyak sekali ya ketakutan masyarakat yang membuat pandemi ini malah semakin diperpanjang, bukan segera selesai. Nah, kemudian ada pimpinan Garda Revolusi dari FAN mengatakan bahwa corona merupakan senjata biologis dari Amerika Serikat. Lagi-lagi dari Amerika Serikat. Seperti pembahasan saya sebelumnya, kita juga ada sangkut pautnya dengan Amerika Serikat, dan kali ini corona juga disangkut pautkan dengan Amerika Serikat. Mengapa demikian? Karena jika kita telusuri lebih lanjut, ada beberapa virus sebelum corona pada tahun-tahun sebelumnya itu yang sengaja dibuat untuk misi tertentu. Nah, salah satunya itu ada virus yang dibuat untuk membunuh lawan ketika Perang Dunia Kedua. Nah, ada juga yang memang sengaja membuat itu untuk mengurangi populasi penduduk di suatu negara. Nah, contohnya saja virus Ebola. Virus Ebola ini dibuat bertujuan untuk senjata dari Uni Soviet, di mana saat itu sedang terjadi perang, dan dia menciptakan virus Ebola untuk mematikan lawan-lawannya. Nah, jadi ya memang banyak juga berita-berita ataupun YouTuber yang membuat bahwa virus corona ini merupakan konspirasi agar menguntungkan satu pihak untuk mengendalikan seluruh dunia. Nah, kemudian corona dari Amerika Serikat, Majen Salami bersumpah dari kekotoran Amerika Serikat yang terbunuh oleh serangan drone Amerika Serikat di Iran. Kantor berita pelajar Iran melaporkan bahwa corona merupakan produk inflasi biologis dari Amerika Serikat. Selanjutnya, mengapa banyak orang yang beranggapan bahwa corona itu hanya rekayasa? Nah, karena yang pertama, sudah tidak melihat data positif corona hingga menelan korban banyak. Kita sekarang sudah jarang sekali melihat berita mengenai berapa sih yang terdampak COVID, berapa sih peningkatannya, berapa sih, apakah ada pengurangan, apakah semakin meningkat. Kita semakin acuh oleh hal tersebut, oleh berita tersebut, dan juga permasalahan timbul karena krisis kesehatan, pekerjaan, keuangan, politik yang memikirkan masalah sebesar ini rentan dikatakan sebagai permainan satu pihak yang berkuasa. Tetapi kita lupa bahwa masalah besar itu tidak hanya timbul dari hal yang besar juga, melainkan dari hal kecil juga bisa. Contohnya ya virus ini. Nah, virus ini bukan senjata biologis yang dibuat manusia. Sudah diteliti juga bahwa memang virus ini benar adanya. Jadi kalau menurut saya ya tinggal kitanya saja bagaimana kita menyikapi. Memang pasti ada teori konspirasi, itu pasti ada, tetapi baiknya lebih baik kita juga menjaga diri kita agar kita juga terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai isu lokal yang menjadi global. Nah, di mana di sini ada sejarah Pulau Ran yang merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang diperebutkan oleh Belanda dan juga Inggris. Nah, saat itu Pulau Ran adalah pulau terpencil di Kepulauan Maluku yang panjangnya hanya 3 km dengan lebar kurang dari 1 km. Pada abad ke-17, Pulau Ran adalah satu-satunya pulau yang ditumbuhi pohon pala. Pada saat itu, Pulau Ran kedatangan bangsa Eropa dengan tujuan untuk menemukan pusat rempah-rempah dan pala. Saat itu yang menjadi salah satu jenis rempah-rempah paling laku di Eropa. Nah, sementara itu, sengketa antara Belanda dan Inggris terkait Pulau Ran sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Belanda datang ke pulau tersebut untuk mengambil rempah-rempah pada tahun 1603. Inggris yang masuk belakangan pada tahun 1616 langsung melakukan aksi nyata. Mengikat penduduk setempat dengan kontrak pihak Belanda tentu tidak terima dan berkali-kali mengganggu penguatan Inggris atas Pulau Ran tersebut. Nah, sejak 4 Maret 1665, Belanda dan Inggris terlibat perang alat
Dutch II. Ini merupakan lanjutan perang pertama pada tahun 1652 sampai 1654. Belanda dan Inggris bertikai karena sama-sama berambisi menguasai perdagangan dunia. Situasi ini membuat beberapa teritori menjadi tidak jelas kepemilikannya dan berpotensi menjadi sengketa yang berpanjangan jika tidak segera dituntaskan. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, keduanya sepakat melakukan perjanjian damai. Nah, di Breda pada tahun 1667, perundingan berjalan dengan alot. Pasalnya, kedua belah pihak punya pasukan yang siap berguru di ajang tempur. Semula, Inggris menawarkan penukaran New Amsterdam atau Pulau Manhattan yang dikuasai Belanda dengan pabrik gula mereka di pesisir Suriname, tetapi ditolak oleh Belanda. Belanda tidak sepakat karena Belanda tetap ingin menguasai Pulau Ran dari tangan Inggris. Nah, setelah 10 hari berakhir, akhirnya kedua belah pihak ini menyepakati suatu kesepakatan dan ditandatangani Traktat Breda pada 31 Juli 1667, yaitu Manhattan menjadi milik Inggris dan Pulau Ran diserahkan kepada pihak Belanda. Popularitas Pulau Ran meredup setelah dikuasai Belanda, dan memang dalangnya adalah dari Inggris sendiri. Tetapi saat itu Inggris sudah mempunyai akal yang baik karena beberapa pohon pala sudah ia pindahkan di Sri Lanka, Singapura, dan Grenada. Dan tahun 1810 Inggris berhasil menduduki banda besar pulau utama di Kepulauan Maluku. Nah, kemudian ada sejarah Freeport, di mana kekayaan Indonesia yang diperebutkan dunia kedua. Freeport adalah tambang emas terbesar di dunia yang dimiliki Indonesia. Tak hanya emas, tambang gunung Grasberg juga memiliki kandungan biji lain, yaitu tembaga dan perak. Penemuan harta karun ini dimulai dari petualangan penjelajah Belanda James Jerkos Dozy pada tahun 1936 di Papua. Nah, Dozy melakukan pendakian di Gunung Papua untuk mencari ladang baru eksplorasi minyak saat bergabung dengan perusahaan minyak. Kemudian ia menemukan bahwa ada suatu tambang yang bisa dijadikan usaha lebih baik lagi. Nah, selang beberapa waktu Wilson melaporkan lewat kabel temuan itu kepada Presiden Freeport Bob Hills di New York, Amerika Serikat. Dia menyebut dari area 14 hektar hanya 1 hektar tanpa biji tembaga, sedangkan kedalaman baru mencapai 100 meter. Setelah menganalisis laporan Wilson, konsultan tambang memperkirakan akan mendapat 13 juta ton di atas permukaan dan 14 ton di bawah tanah dengan kedalaman 100 meter. Perlu sekitar 60 juta US dollar untuk mengeksplorasi kawasan itu. Temuan menggiurkan ini membuat pimpinan Freeport begitu gembira dengan kemungkinan keuntungan melimpah yang bakal diperoleh. Namun saat proyek tambang akan dimulai, hubungan Belanda dan Indonesia kian memanas memperebutkan Irian Barat. Nah, pada tahun 1961, Presiden Soekarno memerintahkan pendaratan di wilayah itu. Freeport kian jengkel dengan sikap Presiden John Fitzgerald Kennedy yang saat itu lebih memihak Indonesia. Belum lagi Perang Dunia Kedua untuk Belanda, Freeport sebenarnya lebih cemas kepada Soekarno yang gencar dengan prinsip nasionalisme dan anti-kolonialisme. PBB turun tangan untuk memutuskan membentuk pemerintahan transisi di Irian Barat. Kemudian diadakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada tahun 1969 untuk memutuskan apakah rakyat Papua akan memilih bergabung dengan Indonesia atau Belanda. Nah, itu tadi informasi terkait dunia sedikit ulasan mengenai corona dan juga kekayaan Indonesia yang diperebutkan pada dunia kedua. Nah, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.